Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwati fillah al-ahibbah, pemirsa Arimatia TV dimanapun berada, kembali kita berjumpa, dan hal yang pertama bagi seorang mukmin adalah kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah, senantiasa kapanpun dan dimanapun. Maka pemirsa semuanya, marilah kita memuji pada Allah serta mengucapkan Alhamdulillah. Itulah zikir pertama yang terucap. Zikir sekaligus pujian dan rasa syukur akan nikmat yang diberikan. Dikatakan dalam hadis bahwa qad aflaha man aslama wa ruziqal kafafa wa qana bima a'ta, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung orang yang sudah masuk Islam. Ikhwati fillah, pemirsa Arimatia dimana berada, dan kita Allah takdirkan sudah menjadi seorang muslim. Ini nikmat yang pertama. Kemudian yang kedua, waruziqal kafafa, Allah berikan kecukupan. Cukup, kita cukup sekarang hari ini. Cukup untuk bisa makan, cukup untuk bisa hidup dengan tenang. Wa qana'a bima a'ta, dan menerima dengan semua yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara kita ada orang-orang yang iri dengan yang Allah berikan rezekinya terhadap orang lain. Itulah sifat iri dan hasad. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa dimanapun Anda berada, hal yang penting bagi kita adalah bagaimana selain kita membuat ibadah yang khusus yang kita lakukan, ibadah buat diri kita sendiri, juga membuat bagaimana anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang robbani. Dan tentunya ini tidak terlepas daripada pendidikan yang diarahkan orang tuanya. Ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan berbunyi, wal yakhshal ladzina law taraku min ba'dihim dzurriyyatan di'afa. Maka hendaknya takut orang-orang yang meninggalkan generasi setelah ia generasi yang lemah. Hendaknya takut. Maka berangkat dari sana, alhamdulillah sekarang kita lihat banyak sekolah-sekolah yang berbasis atau berbasis Islam. Muncul di sana sohwah, atau kemunculan pendidikan Islam. Ikhwati fillah al-ahibbah. Seperti saat ini kita ini saya di Bandung Barat ini, tepatnya di Lembang. Keadaan masyarakat kita lihat bagaimana at-tansir, ya, Nasrani, orang-orang non muslim senantiasa menggerogoti sehingga banyak di antara kita yang tergerus akidahnya, terbawa ke sana. Kalau kita tidak bentengi anak-anak kita, nanti akan banyak anak cucu kita hanya karena satu kardus mie dia rela menggadaikan agamanya. Pentingnya pendidikan di sana. Maka di antara pendidikan adalah pendidikan yang bagus yang perlu kita siapkan untuk anak adalah, yaitu pertama adalah pendidikan yang Islami. Pendidikan yang Islami. Misalnya ma'had, atau yang lebih kita kenal, lebih familiar dengan kita adalah seperti kalimat pesantren. Boleh seperti itu. Nah, pentingnya pendidikan yang seperti itu. Karena di akhir zaman ini orang tua lebih cenderung memilih sekolah-sekolah yang dikatakan dalam tanda kutip, ya, sekolah favorit, bukan sekolah yang berdasarkan asas Islami.
Belum di tempat-tempat seperti di Yagi di sana. Itu banyak sekali. Ikhwati fillah al-ahibba. Kalau bukan kita orang tua yang mendidik anak-anak itu ke pendidikan yang benar, pesantren yang bagus, ke sekolah yang bagus, maka siapa yang akan melindungi mereka? Ini penting buat kita ya. Ini teguran buat kita, penting buat kita. Allah katakan, orang tua yang meninggalkan generasi-generasi yang lemah, itu akan khawatir nanti. Maka kalau kita perhatikan, ada 3 kewajiban orang tua dalam hidup. 1, memilih pendidikan yang bagus buat anaknya. Supaya tidak khawatir. Supaya tidak waliyakhshal ladzina law taraku min ba'dihim dzurriyyatan bi'afu 'alaihim. Orang tua yang khawatir pada anak-anaknya. Khawatir kenapa? Karena tidak dibekali dengan bekal syariat yang bagus, pendidikan yang bagus, pendidikan pesantren yang bagus atau ma'had yang bagus misalnya. Ya. Itu penting. Kemudian yang kedua, bagi orang tua hendaknya ia memastikan setelah anak yang ditempatkan di tempat pendidikan yang bagus, di ma'had yang berbasis Islam, di ma'had yang mempelajari Quran Sunnah, di pesantren yang semuanya itu dari pagi sampai sore mereka mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, memperdalam ilmu agama. Yang kedua, dia senantiasa mengingatkan anaknya untuk beribadah kepada Allah. Karena akan datang generasi kata Allah, generasi yang meninggalkan salat dan mengikuti syahwat, wa yattabi'una syahwat. Seperti dikatakan dalam Maryam. Generasi yang Allah salat wa tabau syahwat, yang meninggalkan salat, mengikuti syahwatnya. Pemirsa Arimatia TV di mana berada, penting buat kita orang tua. Jangan biarkan anak-anak kita, saya sudah arahkan dia ke pesantren yang bagus. Saya sudah arahkan dia misalnya ya ke sekolah yang bagus, begitu. Yang agamanya di sana 100% dari pagi sampai malam. Tapi pulang ke rumah saya biarkan dia. Tapi segitu. Kita perhatikan banyak anak-anak yang pulang dari pesantren, pulang dari sekolah-sekolah Islam, di rumah sampai untuk malas-malas. rekat kan? Iya, banyak. Maka penting di sana orang tua tidak pernah bisa lepas. 2, Pilihkan pendidikan dan tetap 3, peran untuk mengarahkan action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ikhwatillah al-ahibba, tidak hanya sebatas sekolah saja. Pulang ke rumah perlu kita awasi. Terkadang anak-anak kita main ke daerah mana, main kemana, berteman dengan siapa. Itu perlu kita awasi. Jika seandainya anak kita terbawa oleh orang-orang yang liberal, oleh orang-orang yang non-muslim misalnya, kafir, sehingga tergerus akidahnya, kitalah para orang tua yang akan bertanyakan. Maka bimbinglah ia. Jangan berhenti dengan dimasukkan pesantren saja. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, pastikan anak kita setelah kita wafat ia tetap berada memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku, kata Yakub ketika ia sakit. Maka menjawablah mereka, qalu na'budu, kami akan menyembah Tuhan-Tuhanmu dan Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Ibrahim, Ishak, semua itu Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Pastikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh kita, kita lihat anak kita dalam keadaan beriman pada Allah. Dan itu semua tidak akan terjadi kalau tidak kita bina dari awal dengan sekolah yang bagus, pesantren yang bagus, ma'had yang bagus, pendidikan yang mengenal Islam, mengedepankan Islam. Jadi kalau tidak kita arahkan dari awal. Gitu. Ini penting sekali. Yang menjadikan kita warga di hadapan Allah, iman, ikatan iman di hadapan Allah Subhanahu
meski kita tidak bertemu dengan anak kita, cucunya, cucu. Dan itu hukum logika. Berawal dari yang kita anaknya yang kakaknya terus beriman orang tuanya sampai ke mukmin yang hakiki, dipanggil oleh Allah, akan dipertemukan oleh Allah. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman, ketika dia beriman nanti di akhirat akan Allah kumpulkan dengan anak-anaknya itu, dzurriyyatahum. Wa ma alatna tanpa hal. Pemirsa yang berada, jadi kalau saya ulangi, penting sekali buat kita. Satu, pilihlah pendidikan yang bagus untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua, tetaplah ingatkan mereka. Ingatkan mereka. Terlebih sekarang tantangan zaman begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita diambil ruh kita oleh Allah dan kita tidak yakin anak-anak kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu menjadi pengingat buat kita, pengingat buat kita. Di saat zaman seperti ini, pentingnya untuk menjaga akidah keturunan kita. Baik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum jazakumullahu khairan katsiran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.